Horor nampaknya memang agak sedikit padam ya di tahun ini. Mungkin hanya ada beberapa aja yang memang max performance di ranah perfilman, terutama Hollywood ya. Keseluruhannya ada total 15 film yang bakal ada dalam rekomendasi film horor pilihan dari gua, dan gua bakal split menjadi 3 bagian atau 3 video atau 3 part ya. Biar nggak kepanjangan juga dan kalian nggak pusing gitu nonton film yang mana dulu. So, welcome back to the Next Cinema Channel. Hari ini masih ada gua lagi, Ri, yang bakal menemani kalian pada rekomendasi film part pertama dari genre horor yang bakal ada di pertengahan tahun 2021 ini. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, gue bakal mengingatkan buat kalian yang lagi cari sebuah rekomendasi film, kalian bisa lihat video-video atau playlist rekomendasi film di konten channel ini. Dan kalau kalian gak mau ketinggalan updatean terbaru atau update-update terbaru dari filmnya, kalian bisa langsung subscribe aja channel ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita langsung aja masuk ke dalam list filmnya. Kalau kalian pernah nonton film Saw, mungkin ini adalah sebuah film yang menjadi panutan yang memang bakal lebih sedikit gila dari list rekomendasi film lainnya. Apalagi bakal dibumbui dengan cerita misterius serta thrillernya yang tak berujung seperti Spiral. Spiral ini berkisah pada seorang detektif bernama Zacke Banks dan dengan rekan barunya yaitu William Strang harus bisa bertanggung jawab atas sebuah investigasi mengerikan terhadap kasus pembunuhan yang sangat sadis. Setelah teranjub dengan investigasi itu, tanpa disadari mereka berdua telah terperangkap dalam misteri yang semakin deep, dan tentu tanpa sadar juga mereka berada di tengah-tengah permainan mengerikan dari sang pembunuh tersebut. Ini film sih menurut gue ya cukup gila dan cukup menarik lah dari segi storynya dan juga eksekusi horornya, yang memang ini juga adalah sebuah film franchise dari film sadis yakni Saw. Cuma ini mungkin gak bakal segila dan sesadis dari film Saw itu sendiri ya. Sentuhan ala-ala Saw bakal terlihat jelas dan cukup banyak lah dengan masih menggandeng nama Darren Lynn Bousman sebagai sutradaranya. Gue rasa sih masih not bad lah ya dari keseluruhan. But ini masih menjadi cuma pendapat sepihak dari gue aja tentang filmnya ini. Karena gue lihat sih para penontonnya dan para fans dari Saw sendiri kurang puas atas filmnya ini. Selain itu bakal ada nama baru yang mengisi deretan aktornya seperti Chris Rock yang berperan sebagai detektif Zacke Banks dengan setelan keren yang cukup dominan. Serta ada satu lagi aktor yang udah famous dan kalian mungkin udah tahu juga lah ya. Yaitu ada nama Samuel L. Jackson yang bakal berperan sangat berbeda dari biasanya yang menjadi Marcus Banks dengan rasa penasaran dan tampilan horor yang baru ia perankan. Spiral sendiri bakal tayang perdana pada 14 Mei tahun 2021 dan IMDb ngasih rating yang cukup standar rata-rata di dalam film Hollywood sebesar 5,3 serta di vote lebih dari 41.000 pengguna akun dengan di label R. Masih dalam sebuah film yang mengarah ke dalam thriller lagi, yang mana ini bakalan menjadi sebuah film dengan cerita fresh dan punya alur menarik dari plotnya itu. Apalagi di sini bakal dipenuhi dengan misteri menarik atau disebut dengan false positive. False Positive menceritakan tentang sepasang suami istri bernama Lucy dan Adrian yang mereka sudah lama menikah namun belum bisa dikaruniai seorang anak. Dan dengan keadaan yang pasrah, mereka pun percaya dengan seorang dokter kandungan yang bernama Dr. Hindle untuk bisa dapat memenuhi impian kecil dari mereka itu. Tapi merasa ada yang janggal dan seperti ada yang aneh. Setelah kehamilannya itu, Lucy pun kerap merasakan hal-hal yang aneh seperti sebuah teror yang mengerikan setiap harinya. Dan ia menduga bahwa ada yang tidak beres dengan Dr. Hindle. Gue agak sedikit bingung ya mau ngomong apa. Kalau dibilang film ini bagus ya nggak juga, dan kalau dibilang nggak bagus tentu juga tidak gitu. Karena memang ceritanya ini agak sedikit klise dan agak kurang ngena ke hati dan pikiran mungkin ya. Tapi hal yang bikin gue harus banget nonton film ini memang bukan karena cerita dan plotnya itu, tapi ada aktor favorit gue yang memang spesialis action dan pernah memerankan James Bond di filmnya ini, yaitu Pierce Brosnan yang bakal masuk dalam genre baru yang jarang ia ambil yakni horor. Mungkin agak sedikit interesting sih, dan terbukti itu yang menambah hampir 30% filmnya sukses. Ia di sini akan beradu akting dengan Ilana Glazer sebagai main lead aktrisnya, yang sayangnya pengarah untuk film ini yaitu John Lee agak sedikit minim pengalaman di bidang film horor. Tapi nggak mengecewakan juga mengingat ini adalah debut penyutradaranya dalam film horor pertamanya. Good job. False Positive ini tayang perdana pada 25 Juni tahun 2021, serta IMDb masih belum bisa ngasih rating tinggi dari filmnya ini yang mendapatkan 4,7, serta di vote lebih dari 4.300 pengguna akun dengan di label R.
Untuk film yang satu ini mungkin bakal lebih terasa ke thrillernya ya, yang mana masih dalam sebuah film dengan aura suspense yang cukup mencekam dengan para wanita muda sebagai plot alur ceritanya yang juga bakal menjadi Girl Next di sebuah lingkungan yang kejam. Girl Next bercerita pada seorang wanita muda yang diculik oleh sekelompok pedagang manusia aneh yang menggunakan obat misterius untuk bisa mengendalikan pikiran mereka dengan dosis trauma yang sangat tinggi. Itu semua dilakukan agar para pedagang manusia itu bisa mengubah wanita menjadi sebuah boneka. Wanita muda itu bernama Sofia yang telah terperangkap dalam sebuah mimpi buruk dan dia harus berjuang untuk mencari cara agar bisa melarikan diri dari situasinya itu. Hal yang gila di film ini mungkin bakal kalian lihat pas udah nonton filmnya ya. Dengan konsep dari penculikan seorang wanita sampai dengan obat-obatan serta perdagangan manusia, film ini bakal mendominasi dari film thriller yang lainnya. Tapi sayang konsepnya itu dianjurkan dengan eksekusinya yang agak terlalu maksa dan agak kurang bisa ngena dalam film horor maupun thrillernya. Selaku sutradara Larry Wade Carroll bisa dibilang good job sih, membuat film horor yang memang seperti ciri khasnya dia sendiri gitu. Tapi nggak bisa terlalu maksa juga jika skenarionya nggak bisa ngena ke dalam hati para penontonnya. Girl Next bakal tayang perdana pada 18 Juni tahun 2021. Yang ini mungkin bakal beda dengan yang lain dengan rating IMDb sebesar 6,4 serta di vote lebih dari 3.900 pengguna akun dengan di label R. Kali ini bakal ada dalam sebuah perfilman Asia yang tepatnya di Korea Selatan dan mungkin bakal lebih menarik lagi karena konsepnya ini nggak akan sama dengan film-film horor Korea lainnya yang memang bakal menjadi The Eighth Night Terror yang akan mencekam. The Eighth Night menceritakan tentang sebuah pertarungan menegangkan tentang manusia melawan roh jahat yang tidak boleh dibangkitkan dan dianggap akan mendatangkan penderitaan pada manusia yang ada di bumi. Memang sebuah film bagus selalu ada celah besar yang susah untuk diperbaiki, yang juga sama seperti di film ini dengan menggunakan sinematografi karakteristik dan konsep yang bagus sekalipun, ceritanya ini menurut gua agak kurang ya, apalagi di bagian klimaksnya itu. Tapi buat kalian yang memang lagi cari film horor dengan berkonsep drama horor, mungkin ini adalah film yang tepat buat ditonton. Karena selain itu, ini adalah buatan dari Netflix yang udah nggak usah diraguin lagi kalau soal sinematografinya. Kim Yo Jung yang cantik yang mungkin bisa dikenal dengan dramanya di Backstreet Rookie bakal berperan sebagai Aaron di film ini dengan penuh karakteristik yang cukup berbeda juga. The Eighth Night yang perdana pada 2 Juli tahun 2021 dan masih seperti yang lainnya dengan mendapatkan rating standar dari IMDb sebesar 5,3 serta di vote lebih dari 3.900 pengguna akun dengan di label R. Back-to-back cerita yang bakal dihadirkan di film ini bakal menjadi sebuah leader di atas semua film horor yang bakal ada di pertengahan tahun 2021 ini dengan nama terkenal seperti The Conjuring. Film ini bakal balik lagi dalam kisahnya di The Devil Made Me Do It. The Conjuring The Devil Made Me Do It bercerita tentang kisah mengerikan tentang sebuah teror dari seorang pembunuh dengan kekuatan magisnya yang dikisahkan oleh keluarga Ed dan Lorraine Warren. Kisahnya itu menjadi salah satu kasus paling sensasional dari arsip penyelidikan mereka dengan dimulainya pertarungan untuk jiwa seorang anak lelaki sampai membawa mereka kepada sesuatu yang belum pernah mereka lihat dan alami sebelumnya. Agak sedikit mengecewakan sih ya buat gue sendiri. Ya kalau boleh jujur, gue memang bukan penggemar film horor dan mungkin kalau gue nonton film horor juga harus ada yang nemenin gitu. Tapi buat orang awam seperti gue sendiri, seri ketiga dari film The Conjuring ini sedikit kurang jelas dan semakin mengada-ngada gitu. Kalau di film pertamanya dan keduanya sih masih bisa dibilang safe ya. Safe cerita, safe eksekusi, dan juga safe konsep. Tapi untuk seri ketiga ini menurut gue ya kayak enggak gitu. Di film ini mungkin kalian bakal seperti menonton film anti-hero seperti Spawn digabung dengan Constantine dan juga digabung dengan Brightburn gitu. Mungkin kalau kalian nonton langsung bisa sependapat dengan gua gitu. Well, terlepas itu semua, gua salut dengan Patrick Wilson sebagai Ed Warren dan Vera Farmiga sebagai Lorraine Warren yang menutup peranannya dalam film ini dengan sangat baik dan sangat klop banget. Menurut gue sebagai orang awam dari genre horor, chemistry yang paling baik dan yang bisa melengkapi satu sama lainnya yaitu cuma ada di mereka berdua ini. The Conjuring seri ketiga ini tayang perdana pada 4 Juni tahun 2021, serta untuk film ini bakal dirating cukup besar di situs IMDb sebesar 6,3, serta di vote lebih dari 96.000 pengguna akun dengan di label R.
So mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film horor dan thriller terbaru di pertengahan tahun 2021 kali ini. Kalau kalian suka dengan rekomendasinya, kalian bisa subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Jika ada yang mau request tema apa atau genre apa yang harus gue bawain di konten selanjutnya, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Sekian dari gue untuk konten rekomendasi film hari ini. Gue Ari yang menemani kalian di sini undur diri. See you in the next film.